RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan instrumen penting dalam pembelajaran apapun. Sebab, dengan RPP tersebut seorang guru ketika mengajar akan memiliki sebuah panduan sehingga akan lebih mudah dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Nah, dalam membuat RPP ini sekarang tidak perlu memasukkan banyak komponen karena sekarang RPP bisa dibuat hanya dengan satu lembar saja. RPP satu lembar merupakan salah satu implementasi dari filosofi Merdeka Belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang saat ini dipimpin oleh Nadiem Makarim. Melalui kebijakan Merdeka Belajar tersebut terdapat 4 poin perubahan penting dari sebelumnya, yakni peniadaan ujian nasional, adanya asesmen nasional, zonasi PPDB lebih fleksibel, dan RPP bisa dibuat lebih singkat. Dulu, ketika guru membuat RPP setidaknya harus memasukkan belasan komponen. Sekarang ketika guru membuat RPP cukup memperhatikan 3 komponen saja, yakni tujuan pembelajaran, langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Dengan kebijakan penyingkatan pembuatan RPP ini, maka akan lebih meringankan beban administrasi guru. Dan guru bisa lebih fokus untuk mendidik daripada hanya memenuhi persyaratan yang bersifat administratif. Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Kebijakan tersebut memuat 4 poin penting, yaitu yang pertama USBN diganti ujian asesmen, yang kedua 2021 UN diganti, yang ketiga RPP dipersingkat, dan yang keempat zonasi PPDB lebih fleksibel. Pada kebijakan pendidikan sebelumnya, guru diarahkan mengikuti format RPP yang kaku. Kebijakan Merdeka Belajar memungkinkan guru secara bebas merancang, menggunakan, dan mengembangkan format RPP sesuai dengan kebutuhan di kelas. Penyederhanaan RPP ini dapat meringankan beban administrasi guru. RPP yang sebelumnya terdiri dari belasan komponen kini disederhanakan menjadi 3 komponen inti yang dapat dibuat hanya dalam satu halaman. Berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah sebuah kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Cara membuat RPP satu lembar, yang pertama menyiapkan bahan pembelajaran, yaitu terdiri dari buku guru tematik, buku siswa tematik, dan KKO atau kata kerja operasional. Kedua, membuat kerangka RPP. RPP dibuat dengan mengacu pada Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, yaitu penyusunan RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Bahwa dari 13 komponen RPP yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran yang wajib dilaksanakan oleh guru, sedangkan komponen lainnya bersifat pelengkap. Sekolah, kelompok guru mata pelajaran sejenis dalam sekolah, atau kelompok kerja guru atau musyawarah guru mata pelajaran, dan individu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan dan dapat pula disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3. Adapun bentuk RPP yaitu pertama, satuan pendidikan, kedua, kelas atau semester, 3, tema, keempat, subtema, selanjutnya pembelajaran, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, lalu langkah-langkah pembelajaran dan penilaian pembelajaran. Adapun langkah terakhir yaitu mengisi kerangka RPP. Kerangka RPP diisi sesuai dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. RPP, satuan pendidikan, diisi dengan nama sekolahnya tersebut. Kelas atau semester diisi sesuai dengan kelas siswa, seperti kelas 4, semester 2. Tema, salah satu contohnya seperti cita-citaku. Subtema,
Aku dan cita-citaku. Pembelajaran 1. Alokasi waktu 6 kali 35 menit. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasikan ciri-ciri puisi dengan benar. Melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa dapat menyajikan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara terperinci. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Melalui kegiatan menyusun gambar tahapan siklus hidup hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan benar. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, terdiri dari kegiatan pendahuluan, di mana siswa bersama guru mengucapkan salam. Lalu, siswa bersama guru berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Guru memberikan siswa apresiasi berkaitan dengan gambar pada halaman 1 dengan memberikan pertanyaan. Lalu, kita memasuki kepada kegiatan inti. Siswa mengamati beberapa gambar kegiatan yang dilakukan oleh berbagai profesi. Selanjutnya, siswa mencoba mengidentifikasi keahlian yang dibutuhkan oleh profesi. Lalu, siswa menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Siswa membaca puisi berjudul Cita-citaku, yang termasuk muatan bahasa Indonesia. Siswa bersama kelompoknya mendiskusikan ciri-ciri teks. Siswa bersama kelompoknya mengamati gambar pada halaman berikutnya tentang siklus hidup hewan, di mana ini merupakan tentang muatan IPA. Lalu, siswa menyusun bersama kelompoknya gambar-gambar tahapan siklus hidup hewan dengan benar, termasuk dalam muatan IPA. Terakhir, siswa menyampaikan hasil pekerjaannya di depan kelas, lalu masuk ke dalam kegiatan penutup. Siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari, guru memberikan penguatan dan perbaikan pada pendapat siswa yang masih keliru. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Guru memberikan evaluasi, lalu menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Masuki kepada penilaian pembelajaran, di mana terdapat penilaian sikap afektif, terus penilaian keterampilan atau psikomotor, menggunakan penilaian kerja, dan terakhir baru tertulis keterangan mengetahui kepala sekolah guru kelas. Instrumen dan pedoman penskoran dapat diletakkan pada lampiran. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait materi tahapan pembelajaran problem based learning dan discovery learning. Yang pertama ada problem based learning atau PBL, yaitu suatu model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik awal untuk memperoleh pengetahuan baru. Prinsip yang mendasari pembelajaran berbasis masalah ini antara lain adalah pemahaman yang dibangun melalui pengalaman. Jadi, untuk memperoleh suatu pemahaman, peserta didik harus mengalami dan melakukan berbagai aktivitas, usaha dari menjawab pertanyaan dan masalah yang menciptakan sebuah arti atau makna. Guru hanya memfasilitasi situasi belajar dengan insting alami peserta didik yang selalu ingin tahu dalam dan melakukan pendidikan, penyelidikan, dan kreasi. Dan strategi yang berpusat pada peserta didik mampu membangun keterampilan berpikir kritis dan bernalar. PBL atau sering juga disebut pembelajaran berbasis masalah merupakan model pembelajaran yang memberdayakan siswa untuk melakukan penelitian, mengintegrasi teori dan praktik, serta mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan sebuah solusi, praktik, atau suatu problem tertentu. Dan biasanya PBL ini dipicu oleh 3 kondisi. Yang pertama, perkembangan iptek demikian pesat dan cepat sehingga banyak hal yang baru yang perlu dipahami oleh guru, khususnya guru agama Islam di sini, agar pembelajaran agama Islam menjadi kontekstual dan kontemporer. Kedua, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Ini masih jarang dimanfaatkan oleh guru untuk mendukung pembelajaran, khususnya pada pembelajaran agama Islam. Dan yang ketiga, metode pembelajaran cenderung monoton, yaitu berupa ceramah. Dalam suatu pendidikan, jangan hanya dituangkan pengetahuan semata-mata kepada anak didik,
tetapi harus juga diperhatikan pembinaan moral, sikap dan tingkah laku serta langkah-langkah praktik dalam pembelajaran yang telah diterapkan. Nah, dalam penerapan metode problem based learning ini terdiri atas 5 langkah utama yang dimulai dengan memperkenalkan siswa pada masalah, kemudian metode pembelajaran diakhiri dengan penyajian analisis kerja siswa. Nah, berikut adalah langkah-langkah untuk menerapkan pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Yang pertama itu orientasi siswa pada masalah. Pertama-tama, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan perlengkapan yang dibutuhkan, dan memotivasi siswa untuk aktif memecahkan masalah yang dipilih. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang dipilih. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Nah, di sini guru berperan untuk mendorong siswa mengumpulkan informasi yang sesuai dengan melakukan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan serta pemecahan masalah. Dan yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dalam tahap ini, guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan bentuk laporan yang sesuai untuk menunjukkan hasil penyelidikan. Laporan dapat berbentuk laporan tertulis, video, ataupun model lainnya. Dan yang terakhir atau yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah tadi. Nah, langkah terakhir dari pelaksanaan problem based learning ini adalah guru membantu siswa sama-sama melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan dan proses-proses yang sudah dilewati sebelumnya. Mungkin itu untuk penjelasan terkait materi problem based learning. Selanjutnya kita akan bahas terkait materi discovery learning. Nah, model pembelajaran penyingkapan atau penemuan atau discovery learning ini adalah memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery learning ini terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discovery dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferensi. Proses di atas disebut cognitive process, sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilation, konsep, dan principle in the mind. Nah, adapun langkah-langkah dari kerja model pembelajaran discovery learning ini, diantaranya yang pertama itu pemberian rangsangan atau stimulus kepada peserta didik. Selanjutnya, memberikan pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement. Berikut pengumpulan data atau data collection. Dan yang keempat atau selanjutnya pengolahan data. Berikutnya pembuktian, dan yang terakhir menarik kesimpulan atau regeneralisasi dari hasil pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Baik, saya akan menyambung materi yaitu tentang pengertian inquiry based learning. Inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang berfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam metode ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Secara makna bahasa, inquiry berasal dari bahasa Inggris yaitu inquiry yang bermakna penyelidikan atau meminta keterangan seperti yang diungkapkan 6. Bahwa secara bahasa, inquiry berasal dari kata inquiry yang merupakan kata dalam bahasa Inggris yang berarti penyelidikan atau meminta keterangan. Terjemahan bebas untuk konsep ini adalah siswa diminta untuk mencari dan menemukan sendiri. Sementara itu, dalam
Pearson Doni 2017. Pembelajaran inquiry merupakan pembelajaran yang terjadi sebagai hasil kegiatan peserta didik dalam memanipulasi, membuat struktur dan mentransformasikan informasi sedemikian rupa sehingga ia menemukan informasi baru. Model pembelajaran inquiry menurut para ahli. Para ahli tentang yaitu Wigulo. Pembelajaran inquiry berarti sesuatu rangkaian kegiatan belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari informasi dan pembelajaran untuk mencari informasi tentang belajar yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, dan analitis. Menurut Hanifah dan metode pembelajaran inquiry merupakan metode pembelajaran untuk menuntut siswa untuk dapat menentukan sendiri pengetahuan sikap dan keterampilan sebagai wujud dan perubahan perilaku. Abidin. Menurut Abidin, pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang dikembangkan agar peserta didik menemukan dan menggunakan berbagai sumber informasi. Cinta inquiry learning. Menurut Hanifiah dan Sujadah, cinta yang atau langkah-langkah pembelajaran inquiry learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa, seleksi pendahuluan terhadap konsep yang ada dipelajari. Yang ketiga, seleksi bagian materi yang akan dipelajari. Yang keempat, menentukan peran yang harus dilakukan masing-masing siswa. Baik, materi yang kedua yaitu tentang model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Apa model Project Based Learning atau PJBL? Adalah merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang diberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari. Menurut Afriana 2015, pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Menurut Grant, Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan sesuatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Sedangkan Modena menyatakan bahwa model Project Based Learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengolah pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Bagaimana karakteristik materi pembelajaran yang sesuai dalam penerapan model Project Based Learning? Yaitu memiliki kompetensi dasar yang lebih menentukan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, evaluasi. Kedua, dapat menghasilkan sebuah produk. Yang ketiga, memiliki keterkaitan dengan permasalahan nyata atau kehidupan sehari-hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ranah penilaian psikomotor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill, kemampuan bertindak atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, contohnya lari, melompat, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil belajar kognitif dan hasil belajar efektif akan menjadi hasil belajar psikomotor apabila
apabila peserta didik telah menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektif dengan materi kedisiplinan menurut agama Islam sebagaimana telah dikemukakan pada pembinaan terdahulu, maka wujud nyata dari hasil psikomotor yang merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif efektif itu. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ranah psikomotor. Ranah psikomotor berhubungan dengan hasil belajar dan pencapaiannya melalui keterampilan manipulasi yang melibatkan otot dan kekuatan fisik. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya menulis, memukul, melompat, lain dan sebagainya. Selanjutnya yaitu tentang contoh pengukuran ranah penilaian psikomotor. Ada beberapa ahli yang menjelaskan cara penilaian hasil belajar psikomotor. Menurut Ryan tahun 1980, menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui yang pertama pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktik berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran yaitu dengan jalan memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Selanjutnya yaitu penilaian psikomotor dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan. Observasi sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Observasi dilakukan pada saat proses kegiatan itu berlangsung. Pengamat terlebih dahulu harus menetapkan kisi-kisi tingkah laku apa yang hendak diobservasinya, lalu dibuat pedoman agar memudahkan dalam mengisi observasi. Selanjutnya itu tes untuk mengukur ranah psikomotor juga. Tes untuk mengukur ranah psikomotor adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja performance yang telah dikuasai oleh peserta didik. Tes tersebut dapat berupa tes paper atau pen and pensil, tes identifikasi, tes simulasi, dan tes unjuk kerja. Tes simulasi ini dilakukan jika tidak ada alat sesungguhnya yang dapat dipakai untuk memperagakan penampilan peserta didik. Sedangkan tes unjuk kerja atau word sample, kegiatan psikomotorik yang dilakukan melalui tes ini dilakukan dengan sesungguhnya dan tujuannya untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai keterampilan menggunakan alat tersebut atau belum. Dengan kata lain, kegiatan belajar yang banyak berhubungan dengan ranah psikomotor adalah praktik di aula atau lapangan dan praktikum di laboratorium. Dalam kegiatan-kegiatan praktik ini juga ada ranah kognitif dan afektif, namun hanya sedikit bila dibandingkan dengan ranah psikomotor. Pengukuran hasil belajar ranah psikomotorik menggunakan tes unjuk kerja atau lembar tugas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ranah penilaian afektif. Ranah penilaian afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ranah afektif mencakup watak, perilaku seperti perasaan, minat, sikap, emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Nah, apa aja sih ciri-ciri dari hasil belajar afektif ini? Yaitu akan tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku seperti perhatiannya terhadap mata pelajaran pendidikan agama Islam, kedisiplinannya dalam mengikuti mata pelajaran agama Islam di sekolah, motivasinya yang tinggi untuk tahu lebih banyak mengenai pelajaran agama Islam yang diterimanya. Yaitu selanjutnya penghargaan atau rasa hormatnya terhadap guru pendidikan agama Islam dan sebagainya. Nah, ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif karena dalam ranah afektif kemampuan yang diukur adalah menerima, itu memperhatikan, merespon, menghargai, mengorganisasi, dan karakteristik suatu nilai. Ada 5 tipe karakteristik afektif yang penting berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama ada sikap, ada minat, ada konsep diri, ada nilai, dan ada moral. Ranah afektif yang lain yang penting adalah
Yang pertama yaitu kejujuran. Peserta didik harus belajar menghargai kejujuran dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang selanjutnya ada integritas. Peserta didik harus mengingatkan diri pada kode nilai, misalnya moral dan artistik. Yang ketiga ada adil, yaitu peserta didik harus berpendapat bahwa semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan. Yang selanjutnya ada kebebasan, yaitu peserta didik harus yakin bahwa negara yang demokratis memberikan kebebasan yang bertanggung jawab secara maksimal kepada semua orang. Nah, apa aja sih contohnya? Yaitu contoh pengukuran ranah penilaian afektif ini, pertama ada kompetensi siswa dalam ranah afektif yang perlu dinilai, utamanya menyangkut sikap dan minat siswa dalam belajar. Secara teknis, penilaian ranah afektif dilakukan melalui dua hal, yaitu yang pertama ada laporan diri oleh siswa yang biasanya dilakukan dengan pengisian angket atau anonim. Yang kedua ada pengamatan sistematis oleh guru terhadap afektif siswa dan perlu lembar pengamatan. Ranah afektif tidak dapat diukur seperti halnya ranah kognitif, karena ranah afektif kemampuan yang diukur adalah yaitu yang pertama menerima atau memperhatikan, meliputi kepekaan terhadap kondisi, gejala, kesadaran, kerelaan, dan mengarahkan perhatian. Nah, selanjutnya ada merespon, yaitu meliputi merespon secara diam-diam, bersedia, merespon, merasa puas dalam merespon, mematuhi peraturan. Yang selanjutnya ada menghargai, meliputi menerima suatu nilai, mengutamakan suatu nilai, komitmen terhadap nilai. Nah, yang selanjutnya ada mengorganisasi, yaitu meliputi mengkonseptualisasikan nilai, memahami hubungan abstrak, mengorganisasi sistem suatu nilai. Selanjutnya ada karakteristik suatu nilai, yaitu meliputi falsafah hidup dan sistem nilai yang dianutnya. Contohnya mengamati tingkah laku siswa selama mengikuti proses belajar mengajar berlangsung. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.